Halo minasang, o genki desu ka? Kembali lagi bersama saya di channel Gabriel Prandika Siadari, channel yang merekomendasikan manga di tiap genrenya. Kali ini, saya akan merekomendasikan kepada teman-teman sekalian manga bergenre shonen fantasy yang menarik untuk kalian. Ya teman-teman, sejak teman-teman sekalian telah menonton video rekomendasi shonen saya yang sebelumnya. Dan kali ini, saya akan merekomendasikan lagi manga shonen dan juga dengan unsur fantasinya yang menarik untuk teman-teman baca sekarang juga. Ja, ikimashou! Yang pertama, Nakanohito Genome. Nakanohito Genome adalah manga karya Osora. Nakanohito Genome adalah manga shonen fantasy dengan sentuhan unsur game yang menceritakan karakter utama yang bernama Iride Akatsuki, seorang siswa sekaligus gamer profesional dengan judul gamenya bernama The One Within Genome, di mana saat dia selesai live stream, dia mendapat sebuah pesan yang membawanya ke dunia game tersebut. Bisa kita bilang ya isekai semacamnya gitu ya. Nah, manga shonen satu ini memang menarik untuk dibaca teman-teman, karena manga shonen fantasi ini menghadirkan jalan cerita yang bagus dengan bumbunya misteri. Ya, bumbu misteri yang siap membuat kita ikut memecahkan beberapa misteri di cerita manga ini. Bagi teman-teman yang ingin membacanya, bisa dibaca di situs manga kesukaan teman-teman dengan jumlah 48 chapternya sampai video ini dibuat. Yang kedua adalah Ao no Exorcist karya Kazue Kato. Manga Ao no Exorcist menceritakan seorang laki-laki bernama Omurarin, seorang anak yatim piatu yang diasuh di sebuah gereja di daerah bernama True Cross dengan sebuah wali yang merupakan seorang pastor gereja. Nah, di sini Rin saat hendak pergi bekerja, dia dicegat sebuah grup yang pernah berkelahi dengannya, namun dengan sesosok wajah iblis. Ya, tampak wajah iblisnya. Nah, dan pada saat Rin hendak kalah, dia mengeluarkan sosok wujud terpendamnya bernama Satan. Dan saat walinya hendak menolongnya, ternyata dia berubah menjadi iblis yang hendak membawa Rin ke dunia setan. Dan saat itulah Rin menggunakan pedang yang dapat dari walinya sebelum berubah menjadi iblis untuk membunuhnya. Dan dia pun memutuskan untuk menjadi pembasmi iblis. Nah, manga ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang suka shonen, karena memang ya manga ini terkenal di Jepang sana. Jadi silakan saja dengan jumlah 122 chapter sampai video ini dibuat. Tambahan, animenya sudah dibuat menjadi 2 season. Yang ketiga adalah Clockwork Planet. Clockwork Planet adalah manga yang diangkat dari light novel yang berjudulnya sama oleh Kamiya Yu yang digambar oleh Kuro. Manga satu ini menceritakan sebuah dunia yang mulai mengalami kepunahan. Diciptakan kembali menjadi bumi bernama Clockwork Planet dengan mesin ya kayak mesin-mesin jam gitu oleh ilmuwan jenius bernama Ye. Nah, karakter utama kita di sini bernama Naoto Miura, siswa pecinta mesin yang kemudian mendapat sebuah kotak peti besar turun jatuh di dalam kamarnya, yang ternyata di dalamnya adalah sebuah robot bernama Ryuzu. Naoto pun memperbaikinya dan Ryuzu pun hidup dan menjadikan Naoto sebagai masternya. Manga satu ini memang saya rekomendasikan kepada teman-teman karena dunia fantasi di sini berbeda dibanding yang biasanya. Apalagi unsur shonen di sini lebih mengarah ke kepintaran kepada karakter utama. Jadi teman-teman yang ingin membacanya bisa mulai dengan jumlah 40 chapternya sampai video ini dibuat. Tambahan, manga ini juga sudah dibuat menjadi anime sebanyak 1 season. Keempat, ada Berserk of Gluttony. Adalah manga yang diadaptasi dari light novel yang berjudul sama oleh Takino Daisuke yang digambar oleh Ishiki Ichika. Diceritakan di dunia ini, ada orang yang lahir dan memiliki skill yang bisa hidup bahagia, dan yang tidak akan menjadi seorang pecundang. Karakter utama kita bernama Fate, yang merupakan manusia tanpa skill yang bekerja sebagai penjaga gerbang, yang tiba-tiba mendapat skill bernama gluttony yang artinya rakus, dan menemukan sebuah pedang yang bisa berbicara. Dengan skillnya, semakin banyak dia membunuh, semakin dia lapar, maka semakin dia kuat, sekaligus mencoba hidup dengan seorang gadis yang coba ia lindungi. Ya, manga ini memang ada unsur 7 iblisnya ya, karena memang fantasi ini ada unsur Plutoni, kerakusan, dan kawan-kawannya. Dan ya
Taulah 72 besar. Bukan Nanatsu no Taizai ya. Ini manganya light novel. Jangan dianggap itu dan ini sama. Oke, manga ini pernah saat rilis chapter pertamanya dan itu hype ya waktu itu. Dan ya menurut saya sendiri baguslah untuk manga bergenre shonen fantasi. Teman-teman yang menyukai action fantasi apalagi tambahan shonen, manga ini sudah memiliki 27 chapter yang siap kalian baca. Jadi ya monggo. Tambahan, ini manga diadaptasi dari light novel ya. Jadi wajar update-nya itu lama. Biasanya per bulan sekali. Yang terakhir ada manga Final Fantasy Love Stranger karya Kamea Itsuki. Menceritakan seorang laki-laki bersama Sasaki Sogo, seorang pegawai perusahaan game Square Enix. Tahu lah kok Square Enix, yang tahu gamenya, yang pecinta game bisa tahu ini. Yang dikirim ke Isekai bersama adik perempuannya. Isekai, remember Isekai. Dan di sana Sogo menjadi petualang dan adiknya mati. Iya, mati. Dan disinilah ceritanya dimulai, di mana Shogo bersama teman-temannya mencoba mencari kekuatan yang bisa membangkitkan kembali adiknya tersebut. Nah, teman-teman yang pecinta action sekaligus fantasi dan juga shonen, saya rekomendasikan manga satu ini untuk dibaca, karena saya sendiri menunggunya dengan jumlah 18 chapter yang siap kalian baca. Sekian rekomendasi manga shonen fantasi yang telah saya sajikan, telah selesai. Jika teman-teman tahu manga shonen fantasi yang menarik untuk dibaca, jangan lupa untuk taruh di kolom komentar bawah untuk bisa dikasih tahu kepada saya apa saja manga tersebut. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapat update rekomendasi manga selanjutnya. Saya Gabriel Perhandika Syadari mengucapkan arigatou gozaimashita. Ja, mata ne.